Suatu hari ada 3 pemuda yang bernama Koris, Rojik, dan juga Mamat. Mereka bertiga tertarik dengan tawaran kontrak selama 4 tahun 500. Duh, gak ada kerjaan deh. Ada nah 500 di Kalimantan. Kontraknya rasanya 4 tahun. Berapa tuh gajinya? Ya rasanya 10 jutaan lah kira-kira. Wah, bisa tuh. Ayo kita. Gas, tahun. Di pedalaman Kalimantan Selatan terbentang pegunungan Maratus, hutan purba yang selalu diselimuti kabut dan bisikan halus dari alam tak kasat mata. Penduduk sekitar percaya, di balik keindahan pohon meranti dan suara sungai yang jernih, ada dunia lain yang hidup berdampingan, yaitu dunia roh penjaga Maratus. Rojik, Mamat, dan Koris beserta istrinya pun sampai di Maratus. Selamat datang Mas, ini kuncinya. Iya. Rumahnya yang di sana ya. Iya, makasih Mbak. Semoga betah-betah di sini. Iya. Untuk rumahnya di sini ya Mbak. Iya. Semoga betah-betah di sini. Kenalin, nama saya Nur. Saya Ayu. Kalau ada apa-apa panggil saya ya Mbak. Saya di sebelah. Oke. Pohonnya gede banget. Kalian yakin mau nebang pohon ini? Iya, katanya ada penunggunya di sini. Yaudah, tebang aja lah. Kali ini kerjaan kita. Iya. Mbak Nur, sini Mbak. Ini Mbak. Mbak, habis dari mana? Tadi dari rumah mau ke warung Mbak. Gimana Mbak, betah nggak di sini? Alhamdulillah saya betah. Ngomong-ngomong sama Mbak itu, kontrak di sini berapa tahun Mbak? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Biasanya sih kebanyakan nggak ada yang tahan Mbak kalau selama itu. Emang nggak tahannya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ih, saya kira mah kenapa? Kalau habis maghrib, usahain pintunya ditutup ya Mbak. Emangnya ada apa Mbak? Biasanya sih ada yang datang. Emang siapa yang datang? Ya muka aja sih Mbak. Saya kira siapa. Atas. Mbak Ayu. Iya Mbak Nur. Saya kehabisan tepung Mbak, boleh minta Mbak? Boleh, bentar saya ambilin ya. Ya Mbak. Ini Mbak tepungnya segini aja. Makasih banyak Mbak. Iya sama-sama, mau masuk dulu nggak? Oh ya boleh. Iya silakan. Maaf ya berantakan. Iya Mbak, nggak apa-apa. Mbak Nur, kok ada ini rumah saya kayak ada yang aneh gitu ya? Aneh kenapa Mbak? Kayak ada yang gangguin gitu. Gangguin? Emang Mbak habis ngapain? Saya nggak ada ngapa-ngapain Pak. Coba tanyain suami Mbak apa yang udah dia lakuin. Iya Mbak, nanti kalau dia pulang saya mau nanyain. Emang suami Mbak kerja apa Mbak? Sama saya kerjanya cuma menebang pohon doang. Kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Kenapa buru-buru banget Mbak Nur? Gak apa-apa Mbak, saya ada kesibukan di rumah. Mbak, Mbak kenapa Mbak Nur? Gak apa-apa Mbak, saya pulang dulu ya. Mbak Nur kenapa ya? Iya, kenapa? Istri Mas meninggal. Hah? Ayo kita tanya ke rumah Mas. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Mbak, yuk. Mbak. Mbak, bangun Mbak.
Setelah kematian Ayu, Rojik mulai mengalami sakit aneh. Jik. Jik, Rojik bangun. Jik. Merasa ada yang tidak beres, Kolis pun mendatangi Nur untuk meminta kejelasan. Kenapa? Ini kenapa teman saya pada mati, istri saya mati, dan satu lagi teman saya itu lagi sakit. Itu karena kamu telah melanggar aturan 500 ini. Kamu nebang pohon tanpa meminta izin terlebih dahulu. Terus ini gimana? Hutang ini dikutuk. Kamu harus menemui Nyai. Dia bisa membantumu untuk menyembuhkan temanmu itu. Nyai. Iya, ada apa? Ini ada yang mau minta bantuan. Temannya sedang sakit di rumah karena diganggu oleh roh Maratus. Baiklah, saya bantu. Ayo kita ke sana sekarang. Ini teman saya kenapa? Dia diganggu oleh roh Maratus. Kalian telah melanggar aturan. Saya habis gimana? Saya tidak bisa membantu, tapi saya bisa menyarankan ke Datuk Ujang. Itu di mana? Itu di daerah pesisir pantai. Kalian bisa minta antarkan Nur untuk menemui Datuk Ujang. Saya akan menunggu temanmu di sini. Ayo Mbak, kita langsung aja ke sana. Sesuai dengan nasihat Nyai, Kolis dan Nur pun mendatangi Datu Pujang di pesisir. Saya antar sampai sini aja, Mas. Iya, makasih ya Mbak. Ya. Datuk, saya boleh minta bantuan gak Datuk? Ya boleh anak muda. Teman saya terlalu sakit, ganggu Mbah Maratus. Itu karena kalian melanggar aturan 500. Aturan apa itu yang Mbah maksud? Telah menebang pohon tanpa izin. Terus saya harus gimana Datuk? Kita akan bersama-sama mencari ular gabung. Ayo Datuk, kita cari. Kok nggak ketemu ya Mbah? Kenapa Mbah? Kita tidak punya waktu lagi karena teman kamu telah dibunuh oleh roh Maratus. Untuk menghilangkan dendamnya kita harus menanam pohon. Kamu harus meninggalkan hutan Maratus ini. Setelah semua yang berlalu, Kolis kembali ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur dengan perasaan penuh penyesalan karena semua teman dan juga istrinya telah dibunuh oleh Roh Maratus. Satu hal pelajaran penting yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah apapun yang bukan menjadi milik kita, jangan pernah kita ambil dari pemiliknya. Namun sekarang, hutan kembali diam, dan angin membawa pergi semua yang tersisa. Tapi roh tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya kembali ke tempat asalnya, menunggu manusia belajar dari luka yang mereka tinggalkan. Jadi, sebelum kau melangkah ke hutan, dengarlah baik-baik suara di sekitarmu. Hormatilah yang tak terlihat, karena mereka juga bagian dari kehidupan ini.